Halo guys, balik lagi bersama saya Medical Shop dan kali ini kita akan membahas tentang glaukoma akut. Jadi glaukoma akut ini dia SKD-nya tuh dia 3B ya. Jadi kalau pada settingan IGD, dokter umum harus tata laksana akut dan rujuk ke dokter spesialis mata. Oke, untuk awalnya definisi dari glaukoma akut itu adalah gawat daruratan mata akibat peningkatan tekanan intraokular secara mendadak ya. Jadi dia secara akut dan cepat yang disebabkan karena penutupan sudut bilik mata depan atau BMD. Untuk glaukoma akut itu dia bisa nanti khasnya dia TIO-nya tuh dia sangat meningkat tajam, lebih dari 50 mmHg. Nah, nama lain untuk glaukoma akut itu tuh dia namanya glaukoma primer sudut tertutup ya, pada glaukoma akut. Kalau misalkan glaukoma primer sudut terbuka itu dia namanya glaukoma kronis ya. Selanjutnya pada anatomi klinis dan patofisiologinya, pada glaukoma akut ini dia kita harus tahu dulu dari fisiologi aqueous humor ya. Jadi aqueous humor itu kan dia adanya tuh dia di COA ya, atau kamera oculi anterior. Sedangkan kalau pada vitreous humor ya, vitreous humor tahu ya, itu dia adanya di bagian itu ya, corpus vitreous ya. Jadi dia di bagian belakang dari bola mata ya, corpus vitreous ya, pada vitreous humor. Nah, pada aqueous humor sendiri itu dia aliran cairan aqueousnya tuh dia mulainya dari ini ya, corpus ciliaris atau badan ciliarisnya itu nanti memproduksi aqueous humor ya, akan memproduksi aqueous humor yang dimana nanti pada aqueous humornya sendiri ini dia akan jalan melewati pupil ya, melewati pupil, sini kan pupil, nanti dia keluar melalui itu ya, open angle ini ke trabecular meshwork atau keluar melalui trabeculum. Nanti kalau dari trabeculum nanti dia masuk ke kanalis clamp ya, ke kanalis clamp nanti bisa berulang-ulang lagi. Selain dari kanalis clamp nanti dia ada ke jalur uveosclera ya, uveosclera dia juga bisa, jadi dia ada dua jalurnya tuh dia ke kanalis clamp yang pertama, yang kedua tuh dia ke jalur uveosclera. Oke, sekarang langsung ke glaukoma sudut tertutup ya, mekanismenya atau patofisiologinya. Jadi kalau pada glaukoma sudut tertutup itu kan primer ya, tidak diketahui penyebabnya karena dia kan nggak ada DM, nggak ada hipertensi, tiba-tiba tuh dia akut ya. Jadi tuh dia defeknya bloknya tuh blok pupil ya, blok pupil yang merupakan dia penyebab utamanya, yang dimana tuh dia pupilnya tuh dia itu ya menekan lensa ya, pupilnya dia menekan lensa sehingga dari corpus ciliarisnya atau badan ciliarisnya yang memproduksi aqueous humornya itu dia nggak bisa masuk ke dalam ini ya, open angle ini ya. Di open angle-nya ke trabecular meshwork ya nggak bisa karena dia blok di sini, jadi dia mati di sini ya. Karena dia mati ya, salurannya dia muter-muter doang ya di corpus ciliaris, maka dia akan menyebabkan peningkatan TIO di sini ya, akan terjadi peningkatan TIO yang lama-kelamaan tuh dia akan meningkat sehingga akan terjadi peradangan pada mata ya, karena dia menggembung kan itunya. Kemudian juga pada penyebab lainnya itu dia irisnya terdorong ke depan ya, karena irisnya dia terdorong ke depan akibat lensa atau iris plateo ya. Jadi dia iris plateo itu dia irisnya itu datar, jadi kayak gini nih irisnya dia, irisnya gitu ya, datar gitu kan. Jadi dia bisa ngeblok itu juga ya, aqueous humor juga. Bisa juga karena pada kondisi dari bilik mata depannya ya yang dangkal saat dicek pakai gonioskopi ya, gonioskopi. Oke, untuk faktor resikonya ini dia biasanya itu dia pada umur lansia ya, di atas 55 tahun. Kemudian juga jenis kelaminnya dia pada wanita tuh dia lebih banyak daripada laki-laki, itu dia 4 kali lebih tinggi ya daripada laki-laki ya pada wanita. Kemudian pada rasnya tuh dia lebih umum di Asia seperti di Cina, Singapura, juga terutama dia di Indonesia dia lebih umum, makanya banyak ya glaukoma akut di Indonesia. Kemudian pada kondisi permetropia atau mata plus itu dia berisiko lebih tinggi terjadi glaukoma akut. Selanjutnya untuk diagnosisnya, ada gejala klinisnya itu dia nanti kita bisa melihat pada inspeksinya ya, pada matanya itu dia nanti ada nyeri mata itu ya, pada tanda dan gejalanya ada nyeri mata hebat. Nanti pada di VS-nya dia ada matanya tuh merah ya, ini matanya merah, ada injeksi konjungtiva, injeksi kornea, injeksi perikorneal ya, korneanya juga edem ya, korneanya berkabut, ada flare juga, nanti ada flare di sini kan, ada flare, ada tanda-tanda peradangan akut ya. Jadi kayak wah udah hancur banget ya korneanya ya, udah hancur banget. Terus juga pupilnya tuh dia mid dilatasi, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan pupil ya, refleksnya langsung dan tidak langsung, dia pupilnya dia nggak bisa reaktif ya, jadi dia nggak bisa mengecil atau miosis atau midriasis ya, jadi gampangnya gitu nggak bisa berubah atau tetap ya, karena dia pupilnya dia mid dilatasi. Kemudian juga
ya penglihatannya kabur. Nanti kalau misalkan cek pada visusnya ya biasanya dia 6/60 atau 6/100 ya, 6/600 ya gitu. Jadi dia penglihatannya dia kabur secara mendadak. Kemudian nanti pasien juga bisa merasakan adanya pelangi ya, atau halo ya, kayak berwarna putih gitu ya, seperti ini ya, ada pelangi gitu. Kemudian pada pemeriksaan fisik sederhananya, kalau kita palpasi pada kelopak matanya bagian atas, dia nanti teraba keras ya di kedua mata atau di satu mata, curiga adanya peningkatan TiO ya. Jadi dia kita coba palpasi mata pasien sama kita bandingkan dengan pemeriksanya. Kalau misalkan punya pasiennya itu lebih keras, curiga adanya glaukoma ya, peningkatan TiO. Kemudian kalau pada tes lapang pandang atau tes konfrontasi, dia bisa ada gangguan lapang pandang. Jadi dia lapang pandangnya tuh dia menyempit secara mendadak. Pada gejala sistemiknya itu dia bisa memuntah, sakit kepala. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang tadi sudah dibahas, ada tonometri. Ini ya, sorry ya, ini dia PS sederhana ya, PS sederhana. Pada pemeriksa itu bisa dilakukan pemeriksaan pupil, efeknya itu dia tidak reaktif. Juga bisa dilakukan pemeriksaan gonioskopi juga ya, untuk melihat apakah dia sudah tertutup apa terbuka. Kalau misalkan dia sudah tertutup, udah pasti dia glaukoma akut ya, glaukoma akut. Selanjutnya pada diagnosis banding. Pada diagnosis bandingnya itu dia kita bisa memilih seperti glaukoma sudah terbuka, skleritis ya karena dia penurunan visus, episkleritis. Selanjutnya pada tata laksananya, kita lanjut. Ini tata laksana awalnya kita sesuai urutan aja ya biar lebih gampang. Jadi tata laksana awalnya dia ABCD. Ini obat-obatan glaukoma ya, obat-obatan glaukoma. Ini dia diawali dengan A, asetazolamid. Asetazolamid itu dia dosisnya 500 mg per oral atau IV kalau misalkan dia nggak bisa menelan ya. Kalau misalkan dia bisa minum ya, utamakan kita oral ya, secara oral untuk mengurangi produksi cairan aqueous humor. Nanti kalau misalkan udah 500 mg, nanti dilanjutkan selama 4 kali 250 mg ya, 4 kali 250 mg kalau misalkan sudah diberikan yang 500 mg satu kali satunya, jadi single dose. Lanjut ke 4 kali 250 mg secara per oral. Selanjutnya pada beta blocker kita berikan timolol ya, timolol 0,5% 1 kali 1 tetes mata ya, diberikan bersama asetazolamid. Kemudian untuk obat-obatan glaukoma selanjutnya itu dia bisa pakai pilocarpin 1% atau 2% 3 kali 1 tetes mata, yang dimana tuh dia fungsinya tuh dia untuk melakukan miosis ya, miosis matanya agar gejala dari glaukomanya itu dia akan menurun sedikit ya, soalnya kan dia pupilnya kan dia akan itu ya, terbang banget ya. Jadi untuk miosis selanjutnya dia diuretik atau prostaglandin. Diuretiknya itu dia bisa pakai manitol ya, kalau misalkan dia tidak membaik pakai acetazolamid sama beta blocker. Kemudian pada prostaglandin, dia kalau misalkan mempunyai riwayat asma ya, jadi kita penting harus tanyakan pada pasien glaukoma akut apakah ada riwayat asma atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, kita bisa berikan beta blocker. Kalau misalkan dia mempunyai riwayat asma, kita berikan prostaglandin, yaitu dia latonopros per oral atau tetes mata, itu dia 1 kali 1 per hari. Untuk tata laksana definitifnya, jika tata laksana awalnya tuh dia sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi, dan sudah terpenuhinya itu dari mana? Dari penurunan TiO. Nanti kita cek lagi, kalau dia TiO-nya sudah menurun, nanti kita langsung rujuk ke spesialis mata. Kalau sudah terlaksana pakai obat-obatan glaukoma, nah untuk tata laksana definitifnya kita sekalian edukasi ke pasien. Ini sudah diturunkan TiO-nya, selanjutnya nanti akan dirujuk ke spesialis mata. Bisa dilakukan operasi seperti laser peripolar iridotomi, itu dia penanganan utama untuk mengatasi blok pupilnya agar TiO tekanan intraokular itu bisa meningkat. Itu di laser ya pupilnya, jadi bagian COA yang bagian belakang sama bagian depannya itu dia langsung ke itu ya, trabecular meshwork atau ke kanalis clamp. Iridotomi bisa dilakukan jika laser peripolar iridotominya dia nggak bisa dilakukan atau tidak memungkinkan. Untuk KIE-nya kita edukasi ke pasiennya, kalau misalkan sudah membaik ya gejala glaukomanya, sudah diberikan obat, kita edukasi kepada pasiennya. Kalau misalkan ada tanda-tanda gejala glaukoma akut lagi atau gejala di sebelah matanya juga ya, itu dia segera ke IGD karena bisa menyebabkan kebutaan permanen kalau misalkan lama ya di tata laksananya. Kemudian kita lakukan follow up secara rutin ya. Ini dia biasanya di spesialis mata. Kalau pada glaukoma akut, kita untuk melakukan evaluasi TiO tiap 3-6 bulan dengan
pasien neuropati optik, atau kalau misalkan tanpa neuropati dilakukan follow up-nya tuh dia sampai 6-12 bulan untuk menyingkirkan adanya glaukoma lagi ya. Nah, komplikasinya tuh dia bisa kebutaan permanen, terutama pada glaukoma absolut kalau misalkan tidak ditata secara adekuat, atau serangan pada mata lainnya, misalkan dia kenanya sebelumnya di mata kanan. Nah, itu dia bisa meningkatkan risiko terjadinya glaukoma lagi di mata kiri ya. Jadi gampangnya gitu ya. Sekian ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.